Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang persiapan SKB CPNS dan P3K Badan berdasarkan Permen Pan RB nomor 36 tahun 2019. Dan ini kita akan lanjutkan dengan latihan-latihan soal. Nah, yang kemarin kita udah bahas ya tentang Permen Pan ini. Silakan rekan-rekan cari untuk secara umumnya kita udah bahas di video yang pertama, kemudian video kedua kita udah bahas, kita rincikan tentang materi kehamilan. Tinggal rekan-rekan lagi tambahkan materi apa yang harus rekan-rekan persiapkan. Kita lanjut aja ya, kita langsung soal aja. Ini masih tentang kehamilan ya, seputaran kehamilan baik fisiologis maupun patologis. Yang pertama soalnya adalah seorang ibu datang ke puskesmas pada 15 November 2024 untuk melakukan pemeriksaan. Ibu mengeluh mual dan muntah setiap pagi tetapi tidak mengganggu aktivitas. HPHT 7 Agustus 2024. Dari hasil pemeriksaan didapat tekanan darah 121/72, nadi 69 dan tinggi badan 155 cm dan berat badan 40. Dari hasil pemeriksaan labor didapat HB ibu 11,2 gram persen. Ibu mengatakan sudah mendapatkan vaksin saat janin dan pada saat hamil 8 minggu. Rencana asuhan apa yang diberikan oleh bidan? A. Memberikan tablet tambah darah menjadi 2x1 dan lakukan pemeriksaan labor 1 bulan lagi. B. Memberikan imunisasi tetanus toksoid. C. Mengarahkan ibu konseling dengan petugas gizi. Atau D. Melakukan rujukan ke SPOG atau rumah sakit. Nah, nanti pas saat ujian usahakan semaksimal mungkin ya memanfaatkan waktunya. Silakan rekan-rekan mau baca objektifnya dulu, kemudian dibaca pertanyaannya atau sebaliknya. Yang penting satu kali baca dan paham maksud dari soal tersebut gitu. Biasanya dari pengalaman rekan-rekan kita yang udah ujian ini soal SKB itu kebanyakan dalam bentuk kasus dan soalnya ada yang panjang-panjang seperti ini. Kita akan bahas ya untuk yang dari option A, memberikan tablet tambah darah menjadi 2x1 dan melakukan pemeriksaan labor 1 bulan lagi. Nah, ini tablet tambah darah biasanya kita berikan untuk mencegah anemia. Nah, anemia pada ibu hamil itu batas normal eh, HB itu trimester 1 dan trimester ketiga itu adalah 11 gram per 11. Sedangkan trimester kedua itu batas normalnya 10,5 ke atas. Nah, kapan dikatakan anemia ringan? Ketika HB 9 sampai 10, anemia sedang 7 sampai 8 dan anemia berat itu di bawah 7. Dan tindakannya apa? Kalau misalkan anemia ringan biasanya memberikan tablet tambah darah 1x1, kemudian lakukan evaluasi 1 bulan kemudian untuk melakukan cek lagi HB-nya. Kemudian kalau misalkan anemia sedang itu yang 7 sampai dengan 8 itu kita lakukan pemberian tablet EFE 2x1 dan lakukan kita lihat 2 minggu kemudian berapa kadar hemoglobinnya. Kemudian untuk yang anemia berat itu kita lakukan transfusi kalau misalkan kita di rumah sakit dengan berkolaborasi. Kalau kita di puskesmas atau di BPM biasanya kita lakukan rujukan. Jadi di sini HB ibunya adalah 11,2, artinya masih dalam batas normal. Jadi jawaban yang A salah. Bukan ya. Yang selanjutnya memberikan imunisasi tetanus toksoid atau imunisasi TT. Ini ibunya udah dapat saat janin sudah T1. Kemudian saat hamil 8 minggu T2. Sekarang apakah kita memberikan lagi untuk T3 atau tidak? Jadi ingat ya jarak minimal pemberian imunisasi TT dari T1 ke T2 itu adalah 1 bulan, T2 ke T3 adalah 6 bulan, T3 ke T4 adalah 1 tahun, dan T4 ke T5 adalah 1 tahun. Itu jarak minimalnya. Kalau belum tercapai jarak minimal, tidak disarankan untuk tidak memberikan imunisasi tetanus lanjutannya. Nah, sekarang ibu sudah berada di T2. T2 dan T3 jaraknya minimalnya adalah 6 bulan setelah pemberian dari T2. Nah, T2 dia hamilnya 8 minggu. Dan sekarang ibunya hamil 15 November, hamil 7 Agustus dan dia datang 15 November. Dari Agustus ke November ini kan baru 3 bulan ya. Otomatis jarak minimalnya nggak tercapai dari T2 ke T3. Paling hanya baru 1 bulan ya. 8 minggu dia udah dapat T2, kemudian sekitar 3 atau 4 bulan
ini setelah 2 bulan ya, 3 atau 4 bulan dia datang lagi, apakah kita berikan T3? Tidak ya, karena ini nggak perlu kita cari nih usia kehamilannya, cukup dari bulannya aja. Nah, berikutnya berarti artinya yang B tidak. Untuk mengetahui bagaimana cara pemberian imunisasi TT ini udah pernah kita bahas di video Bidan Permata ya. Yang mau mengulang lagi silahkan lihat videonya. Sekarang kita lanjutkan di yang C, mengarahkan ibu untuk konseling dengan petugas gizi. Nah, kita tahu ibu dikatakan kek itu apabila lilanya lingkar lengan atasnya di bawah 23,5. Nah, di sini kan nggak ada nih lilanya berapa. Tapi ada keterangan nih tinggi badan 155 dengan berat 40. Kita coba cari dengan IMT. Indeks massa tubuh. Nah, cara mencarinya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan dalam bentuk meter. Jadi 1,55 dikuadratkan. Ini ya, ini yang 40, ini 155 kita jadikan ke meter, jadinya 101,55 dikuadratkan. Itu sama dengan 40 dibagi 2,4025 kalau nggak salah ini ya. Boleh rekan-rekan cari ulang ya. Sama dengan 16,6. Kurang lebih ya, 16,6 IMT-nya. Sedangkan IMT yang normal itu di atas 18,5. Artinya dia kan masih kategori kurus nih. Biasanya kalau dalam kategori kurus bukan IMT yang normal, kalau diukur lilanya pada umumnya itu udah di bawah 23,5. Artinya mengarahkan ibu untuk konseling dengan petugas gizi ini benar. Kita lihat yang D-nya, melakukan rujukan ke SPOGA atau rumah sakit. Tidak ada indikasi untuk dilakukannya rujukan. Jadi kita pilih jawaban yang lebih tepat adalah C. Seperti itu. Memang jawabannya C, mengarahkan ibu konseling dengan petugas gizi. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Itu seorang ibu datang ke puskesmas pada 15 November untuk melakukan pemeriksaan HPHT-nya 6 Agustus dan mengatakan ini kehamilan pertama. Mengeluh terkadang masih mual muntah setiap pagi dan mengatakan kurang tidur karena harus menyiapkan dagangannya. Dari hasil pemeriksaan ini tekanan darahnya 135/72, nadinya 69, tinggi badan 155 dengan berat 49 kilo. Dari hasil pemeriksaan labor didapat HB ibu 11 gram. Ibu mengatakan sudah mendapat vaksin saat catin dan saat hamil 8 minggu. Apakah diagnosa ibu? Yang A, G1P0A0 usia kehamilan 12-13 minggu dengan kek. B, G1P0A0 usia kehamilan 14-15 minggu dengan anemia ringan. C, G1P0H0 usia kehamilan 12-13 minggu dengan preeklamsi. D, G1P0H0 usia kehamilan 12-13 minggu dengan emesis gravidarum. Atau E, ibu G1P0H0 usia kehamilan 14-15 minggu dengan emesis gravidarum. Kita coba bahas ya. Kita akan coba bahas ini. Yang pertama, kalau dari kita biasanya terserah ya mau nyari usia kehamilannya dulu atau diagnosanya dulu. Kalau dari kita bahas dari diagnosanya dulu. Apakah ibunya kek? Di sini dia tinggi badan 155, beratnya 49, lila nggak ada dikatakan. Artinya kita cari indeks massa tubuhnya 49/155, 1,55 dikuadratkan. Hasilnya itu kurang lebih 20, sekian. Artinya lebih dari 18,5. Jika lebih dari 18,5 artinya dia masih dalam batas normal dan tidak di atas 24,5 juga. Artinya ibunya tidak kek. Berarti jawaban untuk yang A itu enggak ya. Kemudian untuk B, usia kehamilan 14-15 minggu dengan anemia ringan. Kita lihat lagi HB-nya adalah 11. Seperti yang tadi ya udah dijelaskan, kalau 11 itu masih dalam batas normal, artinya tidak dengan anemia, tidak dengan kek. Yang berikutnya yang C itu dengan preeklamsi. Tekanan darah ibu 135/72. Nah, preeklamsi itu kan ada ringan sama berat sama eklamsi. Kalau yang ringan itu besar sama 140/90, untuk yang beratnya besar sama 160/110 dan dikatakan eklamsi apabila kejang. Nah, di sini dia masih di bawah 140, kemungkinan 135 itu karena ibunya kurang tidur nih, makanya tekanan darahnya
meningkat. Kemudian ada hipertensi kronik kronik dan juga gestasional. Kalau yang kronis itu dia di bawah 20 minggu dan sebelumnya punya riwayat hipertensi. Kalau misalkan hipertensi gestasional itu dia di bawah 20 minggu, tekanan darahnya tinggi dan sebelumnya nggak punya riwayat eee, tekanan darah tinggi, seperti itu. Jadi yang C juga bukan. Antara D dan E, sama-sama MSS gravidarum. Apakah sama-sama MSS gravidarum? Ini mengatakan mengeluh mual dan muntah pada pagi hari nih. Jadi disebut juga dengan MSS gravidarum atau kita kenal juga dengan morning sickness. Kalau mual muntahnya yang berlebih itu baru hiperemesis gravidarum dengan ada hiperemesis gravidarum itu juga ada derajatnya 1, 2, dan 3. Itu juga pernah udah ada kita bahas di video-video bidan permata. Nah, sekarang jawabannya antara D dan juga E. Hanya berbeda di usia kehamilan 12 13 minggu dan 14 atau 15 minggu. Kita lihat lagi di sini. Dia mencari usia kehamilan berdasarkan HPHT adalah tanggal dia datang atau tanggal saat ini dikurangi dengan HPHT. HPHT-nya ini 6 bulan 8. Silakan rekan-rekan gunakan cara yang rekan-rekan mengerti dan yang biasa rekan-rekan gunakan. Ini cara yang biasa kami gunakan, cara yang biasa kita gunakan, dan kalau mau pakai cara kita ada videonya, udah ada contoh soalnya, kemudian bagaimana cara menghitungnya itu udah ada dijelaskan secara rinci. Silahkan rekan-rekan lihat di video-video kita yang lain ya. Kita kurangi 16 dikurang 6 itu 9, 15 kurang 6 itu 9, 11 kurang 8 itu 3. Nah, ini kan bulan ya. 3 ini bulan, kita kali dengan 30 hari. Karena 1 bulan itu 30 hari, artinya 90. 9 ini kita masukkan, ini 90 ditambah 9, artinya 99 hari. Nah, 99 hari kita jadikan dalam bentuk minggu. 1 minggu adalah 7 hari, kita bagi dengan 7. 1, 7, 20. 9 kurang 7, 2, turun 9, 29 dibagi 7 itu 4 adalah 28, 1. Artinya 14, 15 minggu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ibu G1 usia kehamilan 14 minggu dengan emesis gravidarum. Nah, sekian dulu. Ini udah banyak mencakup ya, termasuk di dalamnya bagaimana menentukan diagnosa, menentukan usia kehamilan, apa itu kek, anemia, hipertensi, kemudian apalagi ya yang kita bahas tadi, pemberian tablet FE dan lain sebagainya. Nah, kita usahakan di video berikutnya kita bahas lagi soal dan mencakup materi-materi yang banyak di dalamnya, jadi bisa sekalian kita bahas gitu. Dan jangan lupa cari referensi sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian, kekhilafan dalam penyampaian materi. Jika ada kesalahan, silakan rekan-rekan koreksi. Ambil yang baik-baiknya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.